Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun mungkin online ya, tapi alhamdulillah bisa berkumpul di hari Minggu pagi ini. Kita di sini nanti akan membahas tentang sekolahnya manusia yang diselenggarakan oleh Hikmah International Boarding School. Nah, kami ucapkan selamat datang kepada para peserta sekalian yang hadir di Zoom ataupun mungkin nanti yang melihat di kanal YouTube dari Hikmah International Boarding School. Kami ucapkan selamat datang di webinar pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mari kita awali forum atau diskusi pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Nah, seperti yang sudah tertera di publikasi ya, jadi insya Allah pagi ini kita akan ngomongin tentang sekolahnya manusia. Nah, jadi kalau kita ngomongin sekolah, seringkali kesan yang kita dapatkan, terutama anak-anak ya, yaitu tempat di mana mereka duduk diam belajar, yang bahkan beberapa bahkan menceritakan bahwa eh, karena sekolah akhirnya mereka jadi tidak bisa kemudian mengembangkan minat bakatnya. Karena sekolah dia tidak bisa membantu orang tuanya jualan. Karena sekolah dia tidak bisa menggeluti hobi-hobinya dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya apakah sekolah harus seperti itu? Apakah tidak ada alternatif bagaimana bentuk sekolah yang lain? Apakah memang sekolah itu hanya duduk diam di dalam kelas, mendengarkan, mencatat, mengerjakan ujian pilihan ganda, lalu kemudian ujian dan mendapatkan ijazah? Apakah hanya sebatas itu? Atau jangan-jangan sebetulnya sekolah itu tidak hanya perihal duduk diam di dalam kelas, tapi bagaimana manusia itu tumbuh berkembang, belajar untuk menjadi dirinya yang lebih optimal. Bukan sekedar apa yang tertera di dalam nilai ujian atau di dalam nilai rapot atau ijazah. Nah, pada kesempatan webinar kali ini yang diadakan oleh Hikmah International Boarding School, kita sudah kedatangan pembicara kita, Ustadz Muhammad Sifin Al-Mufti. Nah, beliau ini mungkin bagi warga Semarang sudah sangat dikenal ya. Beliau dulu merupakan kepala, eh, dulu sempat mengawali karirnya sebagai guru PAI yang guru PAI di Asalamah Ungaran, terus kemudian SDIT Harapan Bunda, dan juga menjadi kepala sekolah SMP IT Harapan Bunda. Nah, ketika menjadi kepala sekolah tersebut pernah menjadi kepala sekolah berprestasi ketiga ke kota Semarang di tahun 2010. Nah, jadi pengalamannya dalam dunia pendidikan ini sudah beberapa dekade, luar biasa. Dan juga banyak mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan Guardian Angel dan juga calon konsultan sekolah dengan desain sekolahnya manusia. Nah, yang di bawah bimbingan dari Pak almarhum Munif Khatib. Nah, dan juga beliau termasuk direktur pendidikan di Yayasan Bakti Ibu YBI yang membawahi unit IT Harapan Bunda gitu ya. Dan terakhir beliau juga kemarin baru selesai ya, Ustaz, masa jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Semarang periode 2019 sampai 2024. Nah, tapi sekarang Ustadz Sifin ini sedang memulai proyek yang baru yaitu eh, membangun sekolah yang namanya Hikmah International Boarding School bersama Pak Bayu. Ustadz Sifin membangun sekolah yang konsepnya sangat unik nih sepertinya nih, punya konsep yang baru, yang unik, dan juga ada label internasionalnya dan boarding. Nah, untuk level SMP. Nah, kita akan lihat nih kira-kira seperti apa sih nanti. Mungkin kita akan diskusikan tentang sekolahnya manusia itu seperti apa. Nah, nanti mungkin Ustadz Sifin sedikit menceritakan nanti ya di belakang tentang Hikmah International Boarding School itu sendiri gitu ya. Nah, baik, mungkin tanpa berpanjang kata, kami persilahkan kepada Ustadz Sifin untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustadz. Nggih. Matur nuwun Mas Tio, nanti bisa di-share screen materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rekan-rekan yang berbahagia, syukur alhamdulillah pagi yang cerah ini kita bisa bertemu dalam Zoom meeting kita, yang mana di dalam Zoom meeting kali ini kita akan mengawali, ya, memberikan sosialisasi terkait dengan program-program yang menjadi program unggulan dari Hikmah International Boarding School yang insya Allah sedang kita rintis, dan mohon doanya tahun depan sudah bisa menerima siswa baru. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini, kita akan bincang-bincang tentang sekolahnya manusia. Mungkin sebagian orang ketika mendengar istilah atau kalimat sekolahnya manusia, terbayang lantas apa ada sekolah yang bukan sekolahnya manusia? Ya, manakala belum mendengar secara utuh konsep tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk yang dipakai di sekolahnya manusia, mungkin itu menjadi pertanyaan yang wajar manakala muncul istilah sekolahnya manusia yang baru didengar. Tapi insya Allah pagi hari ini kita akan mencoba untuk eh, memperbincangkan ini, ya, karena betul yang disampaikan oleh Mas Tio tadi ada keunikan yang cukup luar biasa manakala kita bisa mengeksplor konsep daripada desain sekolahnya manusia. Baik, monggo langsung bisa kita mulai materinya. Bapak Ibu, dalam perjalanan pendidikan yang secara formal kita temui di lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, kita sering mendapatkan satu benturan antar murid mungkin dengan gurunya, yang mana guru menganggap bahwa dia kebetulan menemukan murid atau siswanya yang bodoh, yang kurang, sehingga menjadikan sikap kita sebagai tenaga pendidik itu bahkan membedakan ketika kita mengajar atau mendidik anak-anak yang kita katakan pintar. Namun sesungguhnya vonis-vonis yang tadi kita sebut tadi, ada anak bodoh, ada anak kurang, itu bagian daripada sebuah perjalanan fitrah yang pada kenyataannya manusia itu pasti akan mempunyai keunikan tersendiri. Bapak Ibu di sini ada yang mempunyai putra putri yang kembar. Kalau Bapak Ibu punya putra putri yang kembar, bisa dilihat, ya, apakah mereka berdua itu sama persis perilakunya, karakternya, betul-betul sama. Ternyata kan enggak, kan, ya. Artinya walaupun dilahirkan dalam keadaan kembar sekalipun, ternyata mereka punya perbedaan, dan itu menjadi keunikan bagi mereka secara khusus. Maka secara umum manusia itu dalam perjalanannya ketika lahir di dunia ini akan berkembang dipengaruhi dengan dua hal, yaitu faktor genetik, kemudian yang kedua dan tidak kalah pentingnya adalah faktor pengaruh lingkungan. Lingkungan itu bisa lingkungan tempat tinggal kita, kemudian di lingkungan masyarakat kita, kemudian di sekolah kita, ataupun lingkungan yang lainnya, sangat luas sekali. Maka kita di lembaga pendidikan formal ini akhirnya juga memperhatikan terkait dengan lingkungan. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri
secara eksklusif bahwa kita punya sekolah tanpa peduli terhadap lingkungan, tetapi kita sungguh sangat memperhatikan persoalan ini karena ini bagian yang juga akan menentukan keberhasilan pendidikan secara formal kita di sekolah. Baik Bapak Ibu, di awal webinar ini akan kami tayangkan satu cuplikan video ya, yang semoga ini bisa memberikan gambaran awal betapa ketika terjadi persoalan-persoalan pada anak didik kita, siswa kita, sejatinya persoalan itu tidak serta-merta 100% berasal dari mereka. Bisa dari faktor orang tuanya, faktor lingkungan, atau bahkan faktor kita sebagai tenaga pendidik di sekolah itu. Oke, kita lihat tayangan video berikut ini. Suaranya belum muncul ya? Mas Teo, ini suaranya belum muncul ya? Bentar, Sat. Eh, ini. Apa, apakah terdengar? Kalau suara videonya belum. Coba lagi coba. Bentar, bagaimana ya? Green, Rampil, suara videonya. dan select person. Yang menghukum muridnya yang datang terlambat, muridnya dipukul tangannya dengan penggaris, kemudian disuruh duduk, dan terjadi beberapa kali sampai sang guru kemudian pergi ke rumah sang murid pagi-pagi dan ia terpana melihat sang murid ternyata harus bekerja, memberi makan ayam, kemudian memasak, dan yang bikin dia terenyuh, ternyata sang murid ini sedang mendulangi seorang perempuan tua yang ternyata neneknya. Lalu ia cepat-cepat memasak bakpao dan kemudian ia berlari dan diberikan pada seorang penyapu jalan yang ternyata kakeknya. Lalu ia cepat-cepat untuk berangkat ke sekolah. Itu sebabnya ia selalu terlambat. Dan saat si murid masuk kelas, semua teman-temannya disuruh berdiri oleh sang guru. Kemudian sang guru berdiri dan membak penggaris. Si murid langsung memberikan tangannya siap untuk dipukul. Tapi ini adegan yang bikin saya selalu terenyuh dan terharu. Sang guru memberikan penggaris kepada muridnya dan sang guru membuka telapak tangannya, menyuruh sang murid untuk memukul tangannya, menghukum dirinya. Ini adegan yang selalu bikin saya terenyuh dan terharu. Seorang guru, seorang pendidik, seorang tua harus bisa sadar, harus bisa menyadari bahwa ada seorang malaikat yang tengah berdiri di hadapannya, ada seorang malaikat yang diutus Tuhan untuk mendidik dirinya. Seorang guru yang baik harus bisa menjadi seorang murid yang baik, seorang guru yang baik
harus bisa mengenali kebaikan-kebaikan, kemanusiaan-kemanusiaan, dan teladan kehidupan yang tengah diajarkan di hadapan matanya. Seorang guru yang baik tidak hanya mengajar matematika, tidak hanya mengajar kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi seorang guru yang baik harus bisa meneladankan mutiara-mutiara kehidupan. Dan saat ia melihat mutiara itu di hadapannya, ia pun siap menjadi seorang murid yang baik. Oke, kita bisa melihat ya, setiap persoalan yang terjadi kepada anak-anak kita, siswa kita sebagai orang tua ataupun guru khususnya di lembaga pendidikan formal butuh lebih aktif melihat akar permasalahannya apa, ya. Sehingga ketika dia menemukan akar persoalannya, dia tidak segera akan memvonis dengan vonis-vonis yang menjas anak itu nakal, anak itu malas, anak itu terlambat dan sebagainya karena penyakit yang disebabkan oleh anak itu sendiri. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, itu tadi cerita yang ada di luar. Ya, saya akan lanjutkan dengan sebuah kisah yang terjadi pada anak-anak kita. Ya, ada sebuah sekolah ya yang salah satu siswanya kelas 2 itu seorang anak yang bernama Mas Latif ya. Latif. Sekarang ini di kelas 2 ini dia merasa enjoy, nyaman. Tetapi ternyata dia punya sejarah di kelas 1 itu luar biasa. Jadi saat dia kelas 1, Bapak Ibu, Mas Latif ini jarang masuk sekolah, jarang masuk kelas. Ya. Si Latif ini jarang masuk kelas. Begitu dia masuk kelas, dia nggak bawa peralatan apa-apa, nggak bawa buku, nggak bawa alat tulis. Jadi ini menimbulkan persoalan yang menjadikan dia terlambat untuk bisa mengikuti pelajaran termasuk pelajaran-pelajaran baca, tulis, dan yang lainnya. Ya. Sehingga dia jadi ketinggalan dengan teman-temannya yang lain ini saat kelas 1. Alhamdulillahnya, Mas Latif ini punya guru yang perhatian, yang memperhatikan potensi dia. Nanti kita akan bicara banyak tentang multiple intelligence, ya kecerdasan majemuk ya, yang dimiliki oleh masing-masing anak. Dan yang dilihat oleh guru ini adalah Mas Latif ini senang menggambar. Jadi dia punya sebuah kecerdasan visual, kecerdasan yang dia itu menjadi hobi dan kesukaan dia menggambar. Ya. Maka disinilah guru ini menemukan celah pintu masuk. Nanti kalau dalam materi berikutnya kita sebut dengan special moment ya. Guru ini menemukan pintu celah masuk untuk bisa mengubah kondisi Mas Latif. Ya, disinilah fungsi agen pengubah seorang guru kepada siswanya. Karena dia tahu, guru itu tahu bahwa Mas Latif ini senang menggambar, ya. Kemudian dia memberikan kesempatan kepada Mas Latif ini untuk membuat coretan-coretan, gambar-gambar, dan guru ini, ya, dengan sangat bijaknya memberikan kesempatan dia menempelkan kertas-kertas HVS itu, ya, di tembok kelas, ya, panjang gitu, dan kemudian guru ini menuliskan, menggambarkan penjumlahan angka-angka dalam bentuk gambar, ya. Angka-angka atau bilangan itu ditulis, ada operasi penjumlahan tapi dalam bentuk gambar. Kemudian guru ini memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mewarnai
angka-angka itu dan luar biasa ya. Karena memang anak ini adalah punya kecerdasan visual, maka dia senang ketika diberikan kesempatan untuk bisa nyoret-nyoret gambar ya, dan itu terjadi setiap hari ya. Dan anak-anak teman-temannya yang lain pun juga menyadari ya, memberikan mendapatkan pemahaman dari gurunya dan memberikan kesempatan kepada Mas Latif untuk eh, menggambar, mewarnai angka-angka yang ada di tembok itu. Dan ternyata dengan cara belajar seperti ini, akhirnya anak ini, Mas Latif ini lama-kelamaan menyukai pelajaran yang dulu dibencinya. Yaitu apa? Pelajaran matematika. Dia nggak bisa penjumlahan, akhirnya dengan cara pintu masuk dari cara gambar. Akhirnya dia lama-lama kemudian bisa. Dan dalam beberapa bulan, akhirnya anak ini menjadi terentaskan, menjadi seperti anak-anak yang lain. Kisah yang kedua ini juga sama terjadi di kelas 2, namanya Mbak Bella ya. Sama, saat kelas 2 Mbak Bella ini sudah sangat merasa enjoy, nyaman, tapi tahu nggak di kelas 1 dia pernah menghadapi persoalan yang luar biasa. Jadi si Bella ini ya ketika ketika berangkat sekolah ya, dia waktu itu kelas 1 ya. Waktu itu kelas 1. Saat di sekolah dia tidak pernah mau melakukan kegiatan-kegiatan sama seperti siswa yang lain. Ya, dia seenak sendiri keluar kelas, main sepedaan di kantin sebelum waktunya dan sebagainya. Yang terjadi akhirnya dia ketinggalan dengan teman-temannya dan dia juga sama mengalami hambatan, tidak bisa membaca dan menulis sebagaimana teman-temannya di kelas 1 yang ada. Ya. Dia cukup sedih ya, karena ketika teman-temannya bermain ya, melihat teman-temannya bermain yang ketika ada permainan yang bersumber dari gambar tulisan, dia cuma bisa melihat, nggak bisa ikut bermain. Ya. Lah, lagi-lagi alhamdulillah gurunya memahami kondisi ini. Ya, dia coba untuk melakukan pendekatan kepada Bella yang saat itu ternyata pada saat dia mangkir dari kelasnya, dia ada di mana coba? Di tempat parkir bermain sepeda sendirian. Akhirnya sang guru ini mendekati Bella dan kemudian cerita-cerita barulah tahu bahwa Bella itu seneng dengan sesuatu gambar-gambar ataupun cerita-cerita khayalan ya, imajinatif ya. Akhirnya guru ini mengadakan yang namanya MIR, Multiple Intelligence Research, atau tes kepada anak ini untuk menemukan ya apa yang menjadi minat bakat daripada anak ini dan bagaimana cara yang tepat untuk mengajar anak ini. Akhirnya sang guru ini menemukan bahwa Bella punya kecerdasan yang namanya kecerdasan linguistik. Ya. Anak ini suka cerita, ya, suka cerita, dan kemudian itu bisa ditangkap oleh guru itu, dan dia sering menemani Bella untuk cerita. Dan apa yang paling menarik buat dia adalah suatu saat sang guru ini menemui Bella yang sedang bolos di kantin dan memberikan kertas yang isinya apa coba? Sebuah kertas surat yang ada gambar Barbie. Ada gambar apa? Barbie. Ya. Langsung tertarik si anak ini. Bella tertarik dan kemudian sang guru ini menjanjikan ya kalau Bella mau masuk kelas, kertas Barbie ini akan diberikan kepadanya. Luar biasa semangat anak ini ya. Langsung dia masuk kelas, ikut pelajaran guru yang lain. Nah, inilah yang dikatakan spesial moment yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya yang nanti cukup penting untuk bisa kita perhatikan. Ya. Bila mengalami itu, ya dia perhatikan guru yang mengajar karena termotivasi dia akan mendapatkan apa? Hadiah kertas yang ada gambar Barbie-nya.
Tapi ternyata ketika bel istirahat belum selesai, Bella sudah lompat keluar kelas dan mencari guru yang menjanjikan kertas BRB tadi itu dengan meninggalkan pelajaran di kelasnya. Ya, sambil membawa buku matematikanya. Ternyata dia terobsesi dan pengen mendapatkan pengajaran dari guru yang tadi itu sambil mendengarkan cerita-cerita yang ada. Lah, inilah Bapak Ibu, ternyata ketika kita menemukan anak kita yang susah baca, susah nulis, susah belajar, kita butuh mengadakan sebuah, kalau dalam istilah di sekolahnya manusia ya tadi MIR ya, Multiple Intelligence Research, sebuah tes yang bisa menemukan minat bakat anak ini sehingga kita tahu apa yang dibutuhkan anak ini. Oke, jadi ini dua cerita ini bisa mengawali webinar kita. Semoga nanti kita akan bisa menemukan hal-hal yang lain yang jauh lebih menarik di konsep sekolahnya manusia. Baik, lanjutnya. Pentingnya orang tua dan guru menemukan spesial momen anak. Tadi dari cerita di atas, ya, dua guru tadi menemukan spesial momen pada kasus Latif dan Bella. Kalau Latif, tadi spesial momennya adalah ketika dia bersemangat untuk belajar hitung-hitungan penjumlahan lewat apa tadi? Gambar. Nah, kalau spesial momen ini tidak dipegang oleh guru, kemudian dia hanya melayani sekali itu saja, selesai. Spesial momen yang sudah ditemukan anak ini, kemudian dia tidak melayani dalam proses berikutnya, selesai. Artinya tidak akan ada perubahan lagi kepada Latif. Tapi ketika guru tadi menemukan spesial momen, dan dia terus push, terus dengan kegiatan-kegiatan yang selaras, yang dengan sesuai dengan minat bakat anak ini, maka disitulah letak terjadinya perubahan. Sama dengan guru yang kedua, pada saat dia menemukan spesial momen bahwa si Bella ini suka dengan cerita-cerita khayalan, imajinatif, gambar-gambar eh, BBRB dan sebagainya, itu bisa menjadi sebuah pintu masuk buat dia untuk terus. Coba kalau misalnya guru ini cuma sekali saja melayani Bella dengan itu, selesai juga. Artinya tidak akan ada perubahan yang cukup signifikan pada Bella ketika dia spesial momen dia tidak dioptimalkan oleh gurunya. Oke, lanjut. Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat ya persoalan pendidikan di negeri kita ya. Tampaknya kita harus berani mengadakan sebuah redefinisi makna kecerdasan. Mengapa? Ini berangkat dari sebuah kenyataan ya. Kalau misalkan sekarang ini saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, sebagai pendidik atau sebagai orang tua, Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu ya, anak yang cerdas itu siapa? Anak yang cerdas itu seringkali dimaknai oleh kita ya, anak yang pintar matematika, anak yang pintar bahasa Inggris, ya, anak yang pintar ilmu-ilmu yang saatnya sekarang ini seperti menjadi sesuatu yang elit, ya. Anak yang pintar sains misalkan. Padahal kalau kita melihat kecerdasan manusia itu banyak, ya. Banyak sekali. Ini kita akan kupas satu persatu, ya. Nah, pemahaman makna kecerdasan ini merupakan sesuatu yang harus awal ini kita coba untuk bedah, ya, sehingga nanti pada akhirnya kita akan membuat sebuah komitmen untuk mempercayai bahwa kecerdasan manusia itu bukan kecerdasan yang tunggal. Oke, lanjutnya. Jadi saat sekarang ini salah satu yang banyak terjadi itu kecerdasan itu seringkali dinilai lewat tes-tes formal yang dilakukan oleh guru-guru kita, ya.
Dan ini sesuatu yang juga masih diterima di masyarakat kita bahwa anak yang pinter, anak yang cerdas itu adalah yang berhasil menyelesaikan tes-tes formal mereka dengan nilai-nilai sekian. Ketika mereka itu bisa mengerjakan tes-tes formal itu dengan nilai yang baik, maka dikatakan anak ini menjadi anak yang sukses. Tetapi sebaliknya, ketika dia gagal mendapatkan nilai yang baik dari tes-tes tertulisnya, tes-tes formalnya, dia dikatakan kurang beruntung atau kurang bagus. Nah, parameter inilah yang tadi saya katakan di awal, kita butuh meredefinisi terkait dengan kecerdasan. Nanti kita akan melihat, ya. Lanjut. Bapak Ibu, teori kecerdasan itu terus berkembang, ya. Eh, Salah seorang tokoh pendidikan Howard Gardner itu, ya, awalnya ini dia juga berangkat dari konteks psikologi juga. Dia menyampaikan terkait dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Teori-teori tentang kecerdasan mungkin sudah banyak kita kenal ya. Dulu kita mengenal adanya tes IQ. Siapa yang menemukan? Alfred Binet, ya. Alfred Binet menemukan tes IQ. Kemudian Daniel Goleman menemukan apa? Emotional ratio atau EQ. Kemudian di Indonesia kita kenal Ari Ginanjar dengan spiritual ratio atau kecerdasan spiritual. Tapi ternyata kecerdasan itu berkembang. Jadi kalau kita terpaku dengan satu dua kecerdasan, maka akan ada hal lain yang akan muncul. Dan ini dilihat secara bagus oleh Howard Gardner. Maka dia memunculkan multiple intelligence. Dia tidak menyebutkan secara spesifik kecerdasan apa enggak, tapi dia menyebutkan kecerdasan majemuk. Ya. Kecerdasan seorang selalu berkembang, ya, tidak statis, ya. Karena kecerdasan ini dapat dilihat dari kebiasaan seseorang. Pernah ada orang melakukan penelitian dengan tes IQ, ya, selama 10 hari. Di hari pertama dia mengadakan tes dengan anak yang sama, hari kedua dengan anak yang sama sampai 10 hari. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata anak ini nilai IQ-nya, angka IQ-nya itu berubah. Jadi saya menyarankan kepada Bapak Ibu ketika pernah menteskan IQ putra-putrinya, itu tolong jangan jadi patokan. Kasihan anak kita. Ya, kalau kita kemudian ngeteskan anak kita, kemudian mendapat IQ sekian, jadi patokan selama hidup IQ-mu itu sekian, luar biasa kasihan. Karena apa? Setiap hari anak itu berkembang. Dan ini dari penelitian yang ada, bahkan jangankan per tahun, per hari itu sudah berubah. Itu kalau patokannya adalah terkait dengan tes IQ. Maka kita di konsep sekolahnya manusia atau multiple intelligence ini menyarankan, ya, yang kita promosikan itu, yang kita coba blow up itu adalah kemampuan atau kelebihan seorang anak. Dan kemudian kita kubur dalam-dalam ketidakmampuan atau kelemahan anak. Kalau kita menemukan anak kita mempunyai kelemahan, kekurangan, yakinlah bahwa kekurangan dan kelemahan anak itu akan diimbangi dengan kecerdasan dalam bidang yang lain. Jangan sampai fokus orang tua, fokus guru, itu hanya melihat kekurangan anak-anak kita tanpa memperdulikan kelebihan dan kemampuan yang dimiliki anak ini. Oke, lanjut. Nah ini sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa ternyata kecerdasan itu banyak. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di sini yang hadir di Zoom meeting ini mungkin ada orang tua, ada guru melihat anak-anaknya itu anak ini kok
ora pinter matematika, anak ini kok ora pinter ngaji, anak ini nggak pinter bahasa dan sebagainya. Ternyata kecerdasan itu banyak, ya. Howard Gardner dulu awal sekali melaunching ada 7 kecerdasan. Tapi ketika kemudian berkembang, dia menambah dengan ke 8 dan terakhir sampai 9. Ya kita coba lihat satu persatu. Bahwa ternyata orang-orang yang cerdas yang muncul di dunia ini tidak selalu kondisinya sempurna. Kita lihat nanti ya. Jenis kecerdasan yang pertama ada yang namanya kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu adalah orang yang dia pintar membangun komunikasi dengan orang lain. Dia punya kecerdasan sosial, ya. Tokohnya banyak. Kita lihat ada Nelson Mandela, ada Mahatma Gandhi. Kalau di negeri kita punya Soekarno, ya. Presiden pertama kita ini punya kecerdasan interpersonal yang mampu membangun komunikasi dengan orang lain. Yang kedua adalah cerdas logis matematik. Ya, kita lihat tokohnya ada Al-Khawarizmi, ya, penemu algoritma, penemu angka nol dan bapak aljabar modern. Ini Islam itu menyumbangkan tokoh-tokohnya luar biasa yang kadang anak-anak kita sekarang nggak mengenal. Karena apa? Karena yang selalu di blow up itu adalah tokoh-tokoh Barat. Kita jarang menginformasikan bahwa banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim yang punya kecerdasan luar biasa, yang kadang juga secara fisik itu kondisinya juga tidak mendukung, tetapi dia punya kecerdasan yang lain. Yang lain, Stephen Hawking. Dia ini juga ilmuwan yang luar biasa juga, padahal dia penyandang disabilitas fisik. Hawking mengalami myotropic lateral sclerosis, ya, penyakit neuron motorik yang membatasi geraknya. Jadi dia tuh nggak bisa gerak, ya. Geraknya itu terbatas sekali. Tetapi Allah memberikan kecerdasan yang lain di pikiran-pikirannya sehingga dia menjadi seorang ilmuwan yang disegani oleh dunia. Ada lagi Thomas Alva Edison. Kenal ya? Penemu apa? Ya, dia mengalami gangguan fokus belajar. Dan bahkan dia tidak bisa membaca sampai usianya mencapai 12 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu di sini punya putra-putri yang usia kelas 1, 2 SD belum bisa membaca, jangan lantas galau. Ya, karena di usia-usia seperti itu masih banyak potensi untuk bisa berubah. Termasuk ini, contohnya Thomas Alva Edison yang akhirnya menjadi penemu yang diakui oleh dunia, padahal tadi usia 12 tahun belum bisa membaca. Ada lagi tokoh yang tadi cerdas interpersonal, logis matematik. Yang ketiga cerdas musikal. Kita lihat ini, Ludwig van Beethoven, ya. Itu seorang komposer musik klasik yang sudah sangat dikenal dunia. Ternyata dia itu mengalami gangguan pendengaran dan menjadi tuli. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang yang tidak bisa mendengar, yang tuli, ya, tapi bisa menjadi komposer musik klasik internasional yang dikenal sampai dunia, ya. Kemudian yang kedua yaitu lah ini mungkin jenengan kenal ya, Putri Aryani. Pernah dengar? Putri Aryani itu juga mempunyai keterbatasan dalam hal melihat. Ini kalau ini anu ya, saudara kita di Indonesia ya. Tapi dengan keterbatasannya itu dia pernah mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell di ajang American Got Talent 2023. Luar biasa. Saat itu booming kan, ya. Itu booming kan. Padahal kalau kita ini kan lihat fisiknya seperti itu. Maka jangan pernah kita eh, memvonis anak-anak kita yang sudah punya kekurangan tertentu nggak bisa apa-apa. Ternyata banyak yang bisa dilakukan kalau kita mampu memunculkan kecerdasan yang lain. Stevie Wonder, ini juga penyanyi yang luar biasa yang sudah buta sejak usia 10 tahun. Tapi lagu-lagunya sampai sekarang sangat masih dikenal oleh kita.
Yang keempat, cerdas natural. Ya. Bapak Ibu ada yang tidak kenal Panji? Semuanya kenal kan? Panji penjinak ular. Masih muda, ya. Jadi kecerdasan natural ini seseorang yang cerdas dekat dengan alam. Maka kalau Bapak Ibu punya putra, seneng kucing, seneng ayam, seneng naik pohon mangga, dan sebagainya, seneng dolan di alam itu, jangan lantas kemudian memvonis bocah budur atau sinau ngelayap terus, dolan terus. Tapi kita harus mampu menemukan kecerdasan apa yang dimiliki anak kita. Ternyata ketika dia dekat dengan alam, dan itu mendapat stimulasi yang bagus, dia akan bisa menjadi panji-panji berikutnya. Orang yang bahkan sekarang sangat dikagumi orang banyak karena kecerdasannya dalam hal sebagai penjinak ular dan juga binatang yang lain. Cerdas intrapersonal atau cerdas diri. Jadi kalau tadi ada cerdas interpersonal tuh bagus membangun komunikasi dengan yang lain, kalau cerdas intrapersonal itu cerdas diri. Ada seorang contohnya itu Mu'ad bin Jabal. Itu seorang pendiam. Pendiam. Tapi kalau dari lihat dari kecerdasannya, kata Nabi, ada umatku yang paling paham tentang hukum haram dan halal. Siapa itu? Mu'ad. Nggak, luar biasa kan? Artinya ketika satu sisi dia itu pendiam, tidak lantas dia tidak bisa apa-apa. Itu dan bahkan diakui oleh Nabi bahwa Mu'ad bin Jabal ini seorang yang paling paham tentang halal dan haram. Kemudian ada cerdas linguistik. Linguistik ini terkait dengan verbal, terkait dengan bahasa. Ada seorang yang namanya Abul Qasim Al-Satibi, dia penulis buku Induk Qiraat Sab'ah, ya, ulama pakar ilmu qiraat dari negeri Spanyol. Padahal beliau kondisinya bagaimana? Seorang ulama yang buta sejak lahir, namun bisa menjadi rujukan dalam hal ilmu qiraat. Ya, ya. Banyak kan bukti-buktinya. Jadi kalau nanti ada di sekeliling kita atau bahkan keluarga kita sendiri punya beberapa kelemahan ini, jangan menyerah Bapak sekalian. Jangan putus asa, ya. Konsultasikan dengan orang-orang yang memang paham, psikolog dan sebagainya bisa memunculkan kecerdasan yang lain. Cerdas kinestetis. Contohnya banyak, cuman saya ambil satu aja yang barusan 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 selesai. Kemarin ada eh, Paralimpiade 2024. Paralimpiade itu seperti Olimpiade, tapi pesertanya itu adalah orang-orang yang mempunyai keterbatasan secara fisik. Nah, di sini ada muncul nama Hikmat Ramdhani dan Leoni Ratrip mempersembahkan emas buat Indonesia dalam Paralimpiade kemarin di Paris dalam cabang bulu tangkis. Artinya apa? Bahwa ternyata orang yang secara fisik pun juga ada keterbatasan atau kekurangan dalam hal non fisik, tapi dia ternyata juga bisa punya kecerdasan kinestetis atau kecerdasan gerak. Kemudian yang 9 dulu ya, kecerdas visual ya. Ini cerdas gambar ya. Ada tokoh yang namanya Leonardo da Vinci. Ini seniman dan insinyur yang terkenal karena lukisannya menjadi lukisan termahal di dunia. Namanya siapa? Yang dilukis yaitu Mona Lisa. Ya. Kemudian kita di Indonesia mengenal ada pelukis-pelukis yang lain, ada Raden Saleh, Affandi, dan Basuki Abdullah ini tokoh-tokoh terkenal dalam hal punya kecerdasan visual. Dan terakhir, ini yang dimunculkan terakhir oleh Gardner, yaitu kecerdasan eksistensial. Ini kalau dalam konteks kita lebih kepada kecerdasan spiritual. Contohnya adalah kecerdasan eksistensial ini adalah orang yang apa ya, senang mikir diri, kemudian apa bisa muhasabah. Dan ini contoh yang paling gampang kita sodorkan adalah ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Dia banyak pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya kemudian menemukan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ini cerdas eksistensial. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bisa melihat
kembali kepada rumah masing-masing di antara 1, 2, 3, 4 anak kita, masing-masing punya kecerdasan apa, itu bisa kita temukan. Kalau kita sendiri belum bisa menemukan, bisa dilakukan yang namanya MIR, Multiple Intelligence Research atau tes untuk mengetahui kecerdasan anak-anak kita. Oke, untuk pembahasan kecerdasan ini saya cukupkan ini dulu, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, tantangan penerimaan multiple intelligences di dunia pendidikan Indonesia. Satu, pemahaman yang salah tentang makna sekolah unggul. Kita masih terjebak dengan titik berat kepada the best input. Terbukti bahwa setiap masuk sekolah diadakan tes menentukan masuk tidaknya siswa. Seharusnya yang diprioritaskan adalah the best process. Bapak Ibu, ini bukti di lapangan. Sekolah mana yang melakukan seleksinya kepada calon-calon siswanya itu dengan mengadakan tes. Ketika anak mengerjakan tes, ini akan di-ranking, ya. Misalkan sekolah ini kuotanya 200, yang daftar 300. Nanti begitu tes akan diambil 100, karena kuotanya di berapa 200 ya, yang daftar 300. Yang diambil 200 sesuai dengan peringkatnya. Yang 100 dianggap sebagai anak yang gagal. Ini yang terjadi kan saat sekarang ini. Betapa kita memaknai sekolah unggul itu, ya, yang sekarang ini inputnya ya sudah bagus, sudah terseleksi dengan sebuah seleksi yang ketat secara akademik, kemudian menghasilkan hasil yang seperti itu. Padahal sekolah yang unggul itu bukan konsentrasinya di the best input, tetapi the best process. Siapapun yang masuk di sana selama dalam kategori yang masih memungkinkan untuk sekolah ya, secara fisik ya, kemudian itu bisa mendapatkan perlakuan yang pas dengan proses yang benar, sehingga nanti pada akhirnya mereka akan keluar dari sekolah itu dengan beragam kecerdasan yang ada dan tidak mendapatkan sebuah stigma negatif sebagai orang yang gagal, ABK yang kurang mendapatkan pengajaran dan akhirnya kompetensinya tidak bisa berkembang. Maka di Hikmah International Boarding School kita akan mencoba ini. Ya, di SMP HIBS kita akan mencoba, kita akan fokus di the best process. Ya. Dengan input yang memang kita tetap memberikan perhatian pada tes-tes, tapi tes itu bukan tidak sekedar untuk menjadikan dia masuk dan tidak, tetapi tesnya itu lebih kepada kita untuk bisa mengetahui minat bakat daripada anak-anak kita itu. Yang kedua, proses belajar menggunakan kreativitas tingkat tinggi. Permasalahannya ada terletak pada kurangnya kemampuan guru mengajar dengan kreativitas yang baru dan menarik. Ada sebuah cerita ini di sebuah TK. Ini real terjadi, tapi dulu ya, mungkin sekarang sudah banyak berubah ya. Seorang guru mengajar di sebuah TK dan dia menggunakan sebuah metode permainan ya dengan membuat lingkaran ya. Ayo anak-anak kita buat lingkaran, lingkaran besar, lingkaran kecil. Anaknya seneng ya. Anaknya seneng karena diajak bermain, kemudian diajak membuat lingkaran dan kemudian mereka semangat. Hari kedua, guru melakukan hal yang sama. Ayo anak-anak kita buat lingkaran, lingkaran kecil, lingkaran sambil bernyanyi, sambil gerak. Anak masih seneng. Tapi begitu kemudian guru itu di hari ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya menggunakan metode yang sama, kira-kira apa yang terjadi? Anak akan bisa menjadi bosan. Artinya apa? Artinya guru ini butuh kreatif. Butuh memunculkan sebuah inovasi pembelajaran yang baru, tidak terpaku dengan satu metode yang dia katakan paling bagus. Nggak ada metode yang paling bagus. Yang ada adalah metode yang paling pas untuk kondisi anak saat itu. Metodenya banyak, metodologinya banyak. Oke. Yang ketiga, proses penilaian hanya dilakukan secara parsial pada kemampuan kognitif yang terbesar.
masih belum menggunakan penilaian autentik secara komprehensif. Coba kita lihat di sekolah-sekolah kita, ya. Ternyata kalau istilahnya dalam penilaian Bloom ya, standar Bloom itu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di sekolah-sekolah itu yang paling dominan itu ya yang dinilai itu masih sekedar kognitif. Psikomotorik dan afektifnya itu iya, tapi prosentasenya sangat kecil. Nah, ini kita akan melihat ya, ternyata tadi proses perkembangan manusia itu bisa dilakukan dengan banyak hal, termasuk dengan 3 hal tadi itu ya, psikomotoriknya, ya afektifnya, dan juga kognitifnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang ini berikutnya ini ya, ya. Ya, kita Ini udah jadi ini sudah ya. Kecerdasan terus berkembang. Terus ini lanjut indikator ini ya. Nah, ini tadi juga sudah kita bahas ya bahwa sekolah unggul itu bukan sekolah yang fokus pada kualitas di input ya, tetapi adalah sekolah unggul itu adalah fokus pada kualitas pembelajaran bukan pada inputnya ya. Karena input yang memang biasa kalau prosesnya bagus dia akan menjadi bagus ya. Lanjut, jadi ini kita bahas ya. Nah, tadi saya singgung masalah MIR, Intelligent Research ya, dan gaya belajar siswa. MIR ini adalah instrumen riset yang dapat memberikan deskripsi tentang kecenderungan kecerdasan seseorang. Jadi ini yang dilakukan oleh sekolahnya manusia yang mengadakan tes kepada anak itu bukan untuk menyeleksi anak ini bisa masuk atau tidak di sekolah itu, tetapi untuk bisa mengetahui tentang kondisi anak itu, bagaimana gaya belajarnya, bagaimana dominan kecerdasan dan lain sebagainya. Maka kalau kemudian tadi seperti contoh si Bella dan si Latif tadi itu gurunya mengadakan quantum learning. Quantum learning itu apa? Gaya mengajar guru sama seperti gaya belajar siswa. Si Latif itu seneng gambar. Maka gurunya melayani itu dengan cara memberikan kesempatan dia untuk gambar ya, yang pada akhirnya dengan menggambar itu mampu memfasilitasi dia untuk mencintai pelajaran matematika. Kan nggak bisa kebayang kan ketika awalnya anak ini benci pelajaran matematika, nggak suka, sudah stres dulu ketika mendapatkan angka-angka, tapi ternyata dengan pintu masuk gaya mengajar guru yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa itu, oh ternyata dia tahu anak ini suka menggambar, maka nanti siswanya akan bisa rela memberikan hak mengajarnya kepada guru itu. Dia ikhlas. Gurunya itu kemudian mendapatkan hak ya mengajarnya, yang mengajar dia untuk bisa menjadi berubah. Oke, lanjut. Nah, ini saya katakan tadi ya. Ini adalah salah satu yang butuh kita jujur harus mau kita evaluasi. Mengapa? Ini penilaian-penilaian yang lebih lebih jujur itu adalah penilaian autentik. Tadi kita singgung di taksonomi Bloom, menurut Benjamin S. Bloom, itu ada 3 hal ranah yang dilihat. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Cuman ternyata dominasi lembaga pendidikan kita itu masih banyak konsentrasi di tes apa? Kognitif. Maka ini yang butuh kita lihat adalah pengukuran tunggal tidak cukup untuk memberikan gambaran atau informasi tentang kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan dan sikap seseorang. Tes-tes yang kita lakukan itu ya di sekolah itu jangan hanya tes tunggal
yang tes cara tertulis untuk melihat hasil kemampuan kognitif siswa. Selesai. Kalau itu yang dilakukan oleh guru, dia tidak akan mampu melihat kecerdasan yang lain, kemampuan yang lain yang di luar kemampuan kognitif. Afektifnya diabaikan, psikomotoriknya diabaikan, maka guru itu tidak bisa mengklaim secara utuh tentang kondisi anak itu kalau yang dia teskan hanya faktor kognitif semata. Hasil penilaian tidak mutlak dan tidak abadi karena siswa terus berkembang dan sesuai dengan pengalaman belajar yang dialami. Ini contoh penelitian tadi, 10 hari ya, anak itu dites berubah ya. Jadi masih ingat ya, faktornya apa? Genetik dan lingkungan. Anak itu bisa berproses secara genetik dan lingkungan. Lingkungannya bagus, dia akan terus berkembang dengan bagus. Tidak terjebak dengan berapa tes IQ-mu. Kita menjadi korban sekian lama dari konsep tes IQ ketika seorang anak dites IQ dari mulai kecil sampai dewasa dia dicap IQ-mu sekian, titik selesai. Padahal dia berkembang sampai dewasa berkembang. Jadi tes berkualitas adalah tes yang dapat dikerjakan. Nah ini juga menjadi sebuah paradigma yang butuh kita berani munculkan ya. Tes berkualitas itu adalah tes yang dapat dikerjakan. Soal yang sulit justru akan merusak mental siswa untuk maju. Ini berbalik kondisi dengan sebagian kondisi guru kita yang bangga ketika bisa membuat soal yang sulit yang anak tidak bisa menjawab. Betul? Kira-kira seperti itu buat guru-guru kita? Ya. Kita merasa bangga karena bisa membuat soal yang tidak bisa dijawab oleh anak-anak kita. Ya. Ya ini yang butuh kita perbaiki. Soal yang sulit justru akan merusak mental siswa untuk maju. Karena apa? Akan ada di dalam dirinya sebuah kesimpulan bahwa saya adalah orang yang gagal mengerjakan tes ini, berarti saya bodoh. Sedangkan penilaian otentik menganut konsep ability test, yaitu tes kemampuan, bukan disability test atau ketidakmampuan. Yang dites itu, yang diukur itu sekali lagi kemampuan, bukan ketidakmampuan. Tadi ingat, ketidakmampuan kita kubur dalam-dalam, kita perbaiki, yang kemampuannya kita blow up sampai tadi, ya. Seorang Latif dan Bella ketika di blow up kemampuannya, pada akhirnya dia bisa menjadi rujukan teman-temannya, ya. Ketika dia bisa mentas dari keterpurukannya. Nah, sekarang saya akan membuktikan ini bahwa ternyata dalam taksonomi Bloom itu, ya, dari 3 tadi, kognitif, afektif, dan psikomotorik, kita dominan menggunakan tes kognitif. Dan coba kita lihat, di taksonomi Bloom ini, tes kognitif itu ada tahapan-tahapannya yang terkait dengan kualitas soal. Soal yang paling rendah kualitasnya itu adalah soal yang bertanya tentang pengetahuan. Di atasnya ada pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Dan produk ya. Ada produk. Nah, tapi ternyata di antara guru-guru kita masih banyak yang terjebak untuk hanya menggunakan kualitas tes yang paling rendah, yaitu yang pengetahuan. Saya ada contohnya. Next berikutnya. Nah ini coba ya jenengan Bapak Ibu sekalian renungkan. Ini ada sebuah pertanyaan yang sama, tetapi temanya sama, tetapi yang satu menggunakan soal tingkat rendah yang berbasis pengetahuan tadi, yang kedua sudah pada tingkat analisa. Coba Bapak Ibu guru ataupun Bapak yang lain yang pernah buat soal, sering nggak kita menggunakan soal seperti ini? Pertama, tahun berapakah perang Pangeran Diponegoro terjadi? Sering kan ditanyakan kan, tahun berapakah perang Pangeran Diponegoro terjadi? Ya. Yang kedua contohnya adalah sebutkan urutan-urutan proses pencernaan makanan. Ini kualitas tes yang rendah karena tadi berbasis apa? Pengetahuan tok. Yang ketiga, sebutkan tingkatan-tingkatan lapisan atmosfer bumi beserta ukuran jaraknya. Yang keempat, sebutkan perkiraan jarak antara bumi dan matahari. Coba Bapak Ibu,
kita melihat dengan tema pertama, ya, kita melihat satu materi yang terkait dengan Pangeran Diponegoro, kita coba tingkatkan kualitas soalnya dengan bertanya, mengapa Pangeran Diponegoro memutuskan untuk menyerah kepada Belanda? Ini membutuhkan pemikiran anak-anak kita. Kalau yang soal tingkat terendah itu hanya butuh apa? Hafalan. Selesai. Ya. Tahun berapakah perang di Pangeran Diponegoro terjadi? Anak kalau sudah hafal tahun sekian-sekian selesai. Tapi tidak membutuhkan kemampuan untuk menganalisa sebuah persoalan. Tapi di soal yang kedua, mengapa Pangeran Diponegoro memutuskan untuk menyerah kepada Belanda? Anak jadi berpikir. Dan ketika soal seperti ini pun open book nggak masalah. Open book nggak masalah. Dia akan melihat bukunya. Tapi kan jawaban itu bukan sekedar berasal dari bukunya, tapi dari analisa dia, dari bacaan-bacaan dia. Pertanyaan kedua, sebutkan urutan-urutan proses pencernaan makanan. Kok nyebut ke 1, 2, 3 selesai. Tapi kita lihat dengan soal tingkat yang tinggi. Apa yang akan terjadi dalam proses pencernaan makanan? Ya, seseorang punya kebiasaan memakan makanan tanpa. Jadi ini ternyata membutuhkan pemikiran yang lebih. Gitu kan ya. Yang ketiga, sebutkan tingkatan-tingkatan lapisan atmosfer bumi beserta ukuran jaraknya. Coba kita tingkatkan kualitas soal dengan apa yang terjadi jika lapisan mesosfer hilang. Itu membutuhkan analisa. Anak jadi mikir. Jadi tidak cuma hafalan menyebutkan tingkatannya ini, 1, 2, 3, tapi dia menganalisa apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir, seperti soal yang keempat itu. Intinya Bapak Ibu sekalian, eh, pemanfaatan soal-soal dari taksonomi Bloom itu kita optimalkan jangan hanya di ranah kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Di ranah kognitif pun kita juga jangan terjebak dengan soal yang tingkatnya hanya mengandalkan hafalan saja, yaitu tingkatan yang terendah. Tetapi kemudian kita bisa meningkat pada tingkatan yang tertinggi yang pada akhirnya bisa menciptakan sebuah produk. Oke, lanjut. Nah, itu beberapa hal kita untuk mengenal apa konsep tentang sekolahnya manusia. Jadi setelah setelah ada gambaran seperti ini, pertanyaan tadi, emang ada sekolah yang bukan manusia? Itu sudah nggak muncul lagi ya. Jadi intinya sekolahnya manusia itu yang menghargai. Sekolahnya manusia itu yang menghargai kondisi apapun siswanya, ya. Kondisi apapun. Tapi ini pun juga butuh persiapan gurunya. Artinya guru di sekolahnya manusia ini adalah harus menjadi guru yang hebat karena apa? Dia harus menemukan banyak persoalan-persoalan yang memang real terjadi ya dengan segala kondisi yang ada. Kita nggak bisa milih-milih yang siswa yang inputannya bagus. Lah, terus proses di sekolah itu bagaimana kalau seluruh inputannya udah bagus, mau jadi bagus nggak ada perubahan apa-apa. Nah, inilah yang nanti insya Allah sekalian, ini yang mencoba akan kita bawa ya di SMP Hikmah International Boarding School atau kita sebutnya SMP HIBS ya, yang sekarang sedang kita bangun di daerah Gunung Pati dan mohon doanya tahun depan kita sudah mulai bisa untuk penerimaan siswa baru dan sekarang pun insya Allah sudah bisa menerima inden ya pendaftaran secara inden ya. Kita punya visi membentuk generasi yang berakhlak mulia, kokoh dalam leadership, terbina minat dan bakatnya, menguasai teknologi, berwawasan lingkungan dan global. Misinya nanti bisa kita baca cukup banyak ya, meningkatkan pendidikan karakter, pengembangan kepemimpinan, pembinaan minat dan bakat berdasarkan kecerdasan majemuk tadi itu, penerapan dan penataan teknologi, pendidikan wawasan lingkungan, penguatan kolaborasi dengan orang tua dan sebagainya. Ini misi yang kita bawa ya. Baik, lanjut. Lah, terus keunggulan kita apa? Ya, keunggulan kita apa? Ada 3 program yang menjadi program unggulan kita.
Sebagaimana sekolah, tentunya kita punya kewajiban memberikan pelajaran-pelajaran yang lain. Tapi kita punya punya 3 program yang kita andalkan menjadi sebuah keunggulan. Yang pertama adalah ICT, Information and Communication Technology Class Program. Program ICT dirancang untuk membekali peserta didik dalam penguasaan teknologi informasi, coding atau pemrograman, animasi, desain komunikasi visual, dan digital entrepreneurship. Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang itu kan hampir semua sekarang megang gadget ya. Apa yang dilakukan dengan gadget mereka? Bermain, ya, dengan permainan-permainan yang ada, dengan game-game yang ada di gadget mereka. Program kita di SMP Hikmah School nanti itu bukan hanya bermain game, tapi membuat game. Ya ini butuh saya sampaikan di ICT kita punya salah satu program yang dari sekian banyak ini kita membuat game. Yang tentunya game yang kita buat itu dengan pemrograman khusus itu kita buat game-game yang produktif. Kalau sekarang kita melihat game-game yang sarkasme sampai kemudian merambah yang porno sampai hal-hal yang ya karena yang membuat orang lain yang bagi mereka itu sesuatu yang mungkin biasa. Ketika dikonsumsi oleh anak-anak kita di Indonesia, di India Timur ini pada khususnya, itu belum tentu cocok. Nah, anak-anak kita di SMP Hikmah School nanti itu akan kita ajari bukan hanya main game, tapi membuat game. Game-game yang produktif, game-game yang islami, yang nanti akhirnya akan bisa menjadi eh, permainan anak kita, tapi hasilnya adalah positif. Ya, ini akan diarahkan ke sana. Jadi itu programnya program di fokus di ICT. Kemudian di ICP keunggulan yang kedua adalah International Class Program. Di program yang kedua ini atau di keseluruhan program ini ada 3. Kita kerjasama dengan Cambridge. Ya, program ICP ini berbasis bahasa, terutama bahasa Inggris. Dalam program ICP, peserta didik mendapatkan pembelajaran tambahan menggunakan kurikulum berstandar internasional. Adapun materi utama Cambridge Assessment adalah matematik, sains, English. Selain materi utama, peserta didik juga dibekali materi kurikulum Dignas. Bapak Ibu, kita ingin anak-anak kita, generasi Muslim kita itu ya menjadi anak yang cerdas, yang mendapatkan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi dan bagus, ya. Maka kita memberanikan diri dengan branding sekolah internasional ini karena kita melihat masih banyak anak-anak kita yang benarnya punya potensi yang luar biasa yang belum terfasilitasi sekolah-sekolah ke luar dengan pembekalan yang cukup. Bahasanya sudah enjoy, sudah nyaman. Kemudian program-program yang sudah menunjang, dia bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi di bukan hanya di Indonesia, termasuk juga di luar Indonesia. Itu ICP. Intinya di ICP ini kita dengan kerjasama dengan Cambridge ini, ya, kita akan merancang anak kita itu dalam hal bahasa tuntas, ya. Itu kalau anak milih di program ICP. Kemudian yang berikutnya adalah Tahfidz Kelas Program. Di program ini kita merancang program pembiasaan untuk tahfidz, anak mencintai Al-Quran, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Jadi harapannya eh, dengan program ini kita juga akan insya Allah akan menelurkan hafidz dan hafidzoh dari Hikmah School yang nanti akan menjadi keunggulan pada anak-anak kita menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Lanjut, masih ada? Oh iya, baik. Bapak Ibu, ini adalah gambar-gambar yang kita rancang untuk menjadi real bangunan di SMP Hikmah International Boarding School. Jadi kita sekarang lagi membangun dan kita targetkan di akhir tahun
di akhir tahun ataupun nanti di pembelajaran di 2005-2006 itu paling tidak lantai pertama sudah selesai dan bisa untuk pembelajaran. Ya. Dan ini real gambar yang sudah kita rancang. Mengapa kita butuh membuat seperti ini? Karena Bapak Ibu kalau ke swalayan ngajak putra-putrinya, yang jenengan beli itu barang-barang yang kelihatan bagus fisiknya atau tidak. Pertama kali pasti yang jenengan pilih adalah barang-barang yang fisiknya adalah bagus. Baru kemudian dibuka dalamnya, gitu kan? Maka kita ingin menyiapkan sekolah secara fisik sebagus mungkin, tetapi tidak berhenti di situ. Fisiknya bagus, tetapi dalamnya juga bagus. Jangan sampai jenengan melihat fisiknya bagus, ketika melihat dalamnya, oh boleh koyok ngene podo karo sekolah yang lain. Kita ingin membuat sesuatu diferensiasi, ya, sebuah pembeda dengan yang lainnya, dengan program-program tadi yang saya sampaikan tadi itu, dan kita punya jargon atau punya sebuah slogan atau punya sebuah semangat bahwa di pondok kita, di sekolah, di boarding kita ini, di Hikmah School ini kalau jenengan lihat, oh, nggak kelihatan di sini ya, ada satu bangunan khusus, ya, ada bangunan khusus di yang paling kanan itu kelihatan ini ya. Ini bangunan ruang pengelolaan sampah. Loh, apa hubungannya pondok dengan sampah? Kita ingin Bapak Ibu sekalian, kita ingin membangun sebuah green school, yaitu apa? Sekolah yang harapannya di sini adalah berwawasan lingkungan, yang nanti salah satu programnya itu kita tidak akan membuang sedikit pun sampah dari sekolah kita. Kita akan proses itu menjadi yang bermanfaat dan produktif, ya, sehingga tidak mencemari lingkungan ataupun kemudian memenuhi TPA-TPA, tetapi akan lebih bermanfaat buat sekolah dan masyarakat secara umum. Nanti lebih detail nanti Bapak Ibu bisa melihat lebih dekat lagi, semakin ke sana program-program kita akan semakin lebih lengkap lagi. Demikian kayaknya sudah selesai ya untuk slide-nya. Saya kembalikan kepada moderator Mas Tio. Mungkin ada beberapa hal yang teman-teman mau tanyakan dalam kesempatan ini. Monggo kita bisa bersama-sama sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah luar biasa. Terima kasih sekali pada Ustadz Sifin selaku founder dari Hikmah International Boarding School atau Hikmah School yang sudah menyampaikan konsep pendidikan yang luar biasa ya, pendidikan atau sekolahnya manusia. Ternyata yang namanya pendidikan atau sekolah itu tidak melulu hanya berkaitan dengan nilai-nilai mata pelajaran di kelas, tapi banyak hal di luar sana yang bisa juga dikatakan sebagai kecerdasan gitu ya. Dan jangan sampai kita yang sebetulnya manusia ini multidimensional itu hanya diukur dari satu aspeknya saja. Nah, bahwa banyak minat bakat lain yang dimiliki anak-anak yang jelas setiap anak itu tidak sama gitu ya. Nah, maka bagaimana sekolah dan juga orang tua bisa mengenali minat bakat anak dan bisa mengembangkan. Dan tadi yang konsep menarik yang disampaikan Ustadz Sifin juga adalah sekolah itu bukan hanya bermodalkan inputnya saja, tapi bagaimana inputnya seperti apapun, tapi yang penting prosesnya dia bisa menjadi lebih baik gitu ya. Jadi biasanya kalau kalau kita lihat kan sekolah bagus itu ada apa murid-muridnya bagus karena apa? Karena seleksinya yang ketat atau biayanya yang mahal sehingga yang masuk itu ya anak-anaknya yang memang sudah inputnya bagus. Nah, atau sekolah-sekolah ternama lah. SMA, mungkin kalau disebut di kota-kota umumnya SMA 1, SMA 3 dan sebagainya. Nah, tapi yang disebut sekolah bagus itu kalau ada proses pendidikan dari mana yang belum bisa menjadi jauh lebih bisa gitu ya. Nah, itu seperti itu. Baik, ini menarik sekali eh, diskusinya. Kita persilahkan mungkin kepada para peserta, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Sifin, kami persilahkan. Monggo, monggo. Ada barangkali satu, dua Bapak Ibu. Boleh raisen atau langsung open mic dan open kamera mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silahkan Pak Wildan. Pak Wildan Nggih, dari Kajen, nggih, Pekalongan. terima kasih Mas Satrio. Ustadz Sifin, sebenarnya ini apa namanya ya antara pendapat atau mungkin mungkin bukan pertanyaan ya. Karena terus terang kami juga mengamati gitu ya pendidikan yang ada di Indonesia itu khususnya untuk SD, SMP atau SMA gitu ya. Jadi kalau kita melihat kurikulum bahkan di Indonesia itu cenderung berubah-ubah gitu ya, berubah-ubah dan setiap anak dijejali dengan mata pelajaran yang bisa dibilang banyak gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya itu apa namanya ya, karena terlalu banyak siswa-siswa itu anak SD, anak SMP itu apa ya ngerambiang gitu Ustadz. Jadi tidak benar-benar ahli di satu bidang gitu ya. Nah, saya tertarik sekali ketika Ustadz apa namanya membahas mengenai kalau input itu tidak harus yang bagus, tetapi kita melihat dari kemampuannya apa, kecerdasannya apa. Tadi sudah dijelaskan mengenai 9 macam kecerdasan gitu ya. Jadi kalau saya ingin bertanya atau berapa ya, eh, jadi ketika nanti membuat sekolah itu harapannya itu eh, tidak hanya melihat input, proses, output, tapi juga outcome tadi ya. Outcome-nya seperti apa gitu ya. Jadi satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah apakah sekolah ini nantinya akan fokus pada beberapa mata pelajaran saja atau sama seperti sekolah-sekolah yang lain di mana diberikan banyak sekali pelajaran sehingga terus terang anak saya sendiri salah satunya gitu ya. Di sekolah mata pelajarannya banyak bahkan pulangnya sampai sore gitu ya dari pagi sampai sore tapi ketika saya ajak belajar gitu ya belajar bareng ternyata nggak mengerti apa-apa gitu Ustaz. Jadi saya merasa gitu ya sebagai orang tua itu merasa prihatin sekali dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Apakah sekolah yang baru ini nantinya akan seperti itu atau akan fokus pada keahlian apa namanya keahlian dari siswa masing-masing? Apakah akan fokus menggarap keahlian-keahlian yang mereka miliki? Dari kurikulum kebetulan kita juga saya sebagai pendengar tidak tahu gitu ya kurikulumnya nanti seperti apa. Tapi tadi saya juga mendengar ada tahfiz juga. Nah, untuk tahfiz sendiri ini kan juga membutuhkan fokus Ustadz. Lalu nanti mata pelajaran yang umum seperti apa gitu Ustadz. Jadi ya ini berdasarkan dari apa namanya keprihatinan ketika saya melihat banyak sekolah-sekolah yang bahkan di media sosial kita juga melihat anak-anak SMP dikasih pertanyaan perkalian saja tidak bisa menjawab dan salah gitu ya. Dan juga kebetulan saya di Pekalongan Ustadz, di Pekalongan itu di sekitar saya itu banyak anak-anak SD sudah kelas 2, kelas 3 gitu ya. Untuk membaca saja belum belum bisa gitu ya. Jadi apa strategi sekolah ini ke depannya agar tidak hanya memberikan output kan itu nilainya bagus gitu ya, outputnya bagus. Tapi juga benar-benar memberikan outcome yang bagus sehingga anak-anak ini benar-benar memiliki keahlian seperti yang digambarkan tadi bisa membuat program atau membuat apa namanya game gitu ya. Gimana caranya anak ini bisa benar-benar memiliki kompetensi tersebut, sedangkan kalau kita melihat kurikulum itu banyak sekali gitu ya mata pelajaran yang harus diajarkan kepada anak sekolah gitu ya. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wildan. Solih pertanyaannya sangat menarik. Nah, ini challenging dan tapi juga memang ini berkaitan dengan kurikulum nanti dari Hikmah School nih. Monggo Ustaz, gimana? Iya, Menarik. karena ini pertanyaannya bagus dan cukup panjang. Satu dulu ya, nanti Iya. berlanjut ke yang lain. Tadi pernyataan pertama Mas Wildan ini tadi di Pekalongan ya? Oke. Jawa ya, di Kajen ya.
Tadi pernyataan pertama Mas adalah kurikulum kita itu sering berubah-ubah. Ya. Ya, itu sesuatu yang tidak boleh kita ingkari karena memang pada kenyataannya terjadi seperti itu kan. Bahkan terjadi sebuah muncul apa ya anggapan di masyarakat setiap ganti menteri kurikulumnya berubah atau ganti. Berubah. Ya. Besok ganti Itu lagi, Cek. beda sekali dengan di negara-negara yang pendidikan itu sudah sangat leading ya. Jadi mereka punya master plan kurikulum itu ada yang mereka rubah, yang mereka evaluasi itu bukan kurikulum induknya. Kalau mereka sudah sepakat membuat sebuah master plan kurikulum dan kita juga harusnya punya, ya kita sekarang belum punya ya, kita punya kurikulum yang memang jadi andalan kita disepakati bersama. Yang kita rubah itu nanti ke depannya bukan kurikulumnya, tapi bagaimana proses mewujudkan kurikulum itu yang butuh dievaluasi. Bukannya ketika kemudian gagal atau belum sesuai dengan ekspektasi, dirubah lagi kurikulumnya. Bukan, tetapi apa ini faktornya apa? Pendukung yang kurang mendukung apa dan sebagainya. Banyak faktor yang bisa kita evaluasi dari faktor-faktor yang menjadikan kurikulum itu berhasil atau tidak. Dan ini yang membedakan. Ini ya jujur aja harus kita akui masih seperti itu ya. Kemudian yang kedua, terus bagaimana nih dengan hikmah school ini? Eh, Bapak Ibu, sebagai salah satu sekolah yang ada di Indonesia, maka memang ada kewajiban untuk mengikuti regulasi yang ada di Indonesia, yaitu menggunakan kurikulum dari kurikulum Merdeka, ya, kurikulum dari Dinas Pendidikan, kurikulum Merdeka, yang itu memang ya sama. Tetapi keuntungan buat kita sekarang ini dengan kurikulum Merdeka sudah lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya karena kalau substansi daripada kurikulum Merdeka ini dilakukan itu memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk bisa lebih berinovasi. Tapi terus bagaimana dengan jumlah muatan mata pelajarannya lah ini? Ini yang yang harus saya katakan apa adanya. Jadi Bapak Ibu, sekolah internasional itu ada prosesnya. Kelak kita akan menuju yang namanya SPK atau Satuan Pendidikan Kerjasama. Kalau kita sudah nanti berhasil menjadi SPK, mata pelajaran yang wajib yang kita lakukan itu nanti hanya 3 dari dinas. Yang lain terserah kita. Jadi itu. Jadi kalau sekarang ini kita banyak mata pelajaran wajib yang dijejalkan pada anak-anak kita. Kalau nanti kita sudah lolos menjadi sekolah SPK, itu yang wajib itu cuma 3. Yang lainnya sesuai dengan inovasi sekolah. Terus kapan itu kita bisa menjadi sekolah SPK? Prosesnya panjang. Yaitu kita sekarang ini begitu misalkan sudah melakukan pembelajaran, nanti tetap harus mengikuti kurikulum Merdeka dulu sampai nanti meluluskan angkatan pertama dan akreditasi. Nanti kalau diakreditasi mendapat nilai A, kemudian sudah meluluskan itu, baru kita bisa mengajukan menjadi sekolah internasional dengan SPK tadi itu langsung kementerian. Jadi sudah urusannya langsung pusat. Dan itu kalau lolos ya, kalau lolos baru nanti kita lebih merdeka untuk menentukan muatan materi pelajarannya itu apa saja. Jadi kita nggak akan banyak-banyak ya, karena yang wajib cuma 3 mata pelajaran saja. Ya. Jadi itu alurnya. Nah, sekarang ini ya kita harus mengikuti dulu karena kita belum lolos untuk SPK-nya. Kita masih nanti harus apa akreditasi dan sebagainya. Terakhir tentang tahfidzul Quran. Kita sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam tentunya tidak boleh lepas dari program ini, ya. Tapi memang harus jujur saya sampaikan, pondok kita atau sekolah kita Hikmah School ini bukan khusus sekolah atau pondok tahfidz, ya.
Kita sama seperti sekolah yang lain, ada pendidikan Dignas dan sebagainya, ya. Tetapi tadi Mas Tio bisa dinaikkan sedikit satu slide yang ada 3 program tadi itu. Nah, ini program ICT, program ICP, dan program tahfidz ini bisa menjadi pilihan daripada anak-anak didik kita, ya, yang memang nanti dia fokus milih yang program tahfidz, maka jam pelajarannya dia jauh lebih banyak di tahfidznya. Kalau anak kita memang memilih, tapi tetap dia akan mendapatkan materi ICT dan ICP. Cuman prosentasenya lebih banyak di program tahfidznya. Ini, ini sekali lagi kembali kepada bagaimana kita melayani kecerdasan anak masing-masing. Kan kita nggak bisa maksa kan. Satu pondok anak harus tahfidz atau hafidz 30 juz semua. Nggak bisa seperti itu. Kalau kita bukan pondok tahfidz, ya. Kecuali kalau pondok tahfidz itu hal yang wajar. Di sini justru kita melayaninya adalah kalau anak ini memang dia punya muyul, punya potensi di teknologi, maka anak itu masuk di ICT dan kita genjot di situ sehingga nanti bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Kalau anak ini muyulnya, potensinya, kompetensinya di bahasa, kita masukkan anak di ICP, maka dia akan menonjol di linguistiknya, di bahasanya. Kalau anak ini dominan lebih senang di tahfidz, maka dia milih kelas tahfidz, maka dia akan banyak mendapatkan materi di tahfidz itu, walaupun ya materi yang lain dia tetap akan mendapatkan. Ngerti ya Mas Wildan ya? Jadi ini model kurikulum kita yang kita rancang untuk melayani berbagai kecerdasan yang harapannya kita tidak hanya menghasilkan atau outcome-nya tadi tidak hanya outcome tunggal tetapi sesuai dengan beragam kecerdasan yang masuk. Demikian, matur nuwun. Matur suwun Ustaz. Ye, sami-sami. Putranya Terima kelas berapa Mas Wildan? Kelas 5 ini Ustaz. Oh, Oh, barakallah. Nah, ini kan Iya. sudah deket kan, tinggal 1-2 tahun nanti monggo sambil mengikuti perkembangan kita, nanti bisa Iya. inden dulu. Kita juga menerima inden dalam waktu 1, 2, 3 tahun ke depan kita menerima. Misalkan kelas 5, kelas 4 mau daftar dulu itu sifatnya inden sehingga nanti dia sudah memastikan dapat satu kursi di Hikmah School. Kita juga melayani juga insya Allah pendaftaran inden. Iya, matur nuwun. Insya Allah. Nah, luar biasa. Sudah ada. Baik, ada lagi mungkin Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wildan. Tadi pertanyaannya sangat menarik dan membantu kita untuk menjelaskan tentang kurikulumnya nanti kira-kira seperti apa. Ada lagi mungkin dari ibu-ibu, ada yang ingin bertanya, bisa raise hand, atau kalau malu bisa chat, atau kalau mau langsung open mic juga boleh. Ada? Belum ada? Baik, kalau belum ada mungkin apa mungkin dari Ustaz Sifin, apakah mungkin di closing statement Ustaz, atau mungkin ada anak terakhir? Iya. Sebelum closing statement, saya Oh iya, mengucapkan ada belum ya? belum Ustaz. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah bisa bergabung di Zoom kita kali ini. Ini saya sampaikan ini Zoom pertama, nggih. Nanti kita akan punya program secara berkelanjutan Zoom seperti ini dengan materi-materi yang lain, materi-materi psikologi dan sebagainya. Jadi kebetulan teman-teman yang backup ini, teman-teman yayasan dan sebagainya itu punya muyul, punya kompetensi yang beragam, sehingga nanti akan bisa mengisi dengan berbagai materi atau bahkan juga diisi dari pembicara luar. Kita punya program ini secara rutin, sehingga nanti teman-teman yang sudah gabung di Zoom yang pertama ini nanti harapannya bisa apa ya nanti ngisi daftar hadir tadi yang disampaikan oleh moderator isi daftar hadir lah nanti ketika Zoom mendatang akan kita undang kembali untuk mengikuti dengan materi-materi yang
lain yang juga lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan. Baik, terakhir Bapak Ibu kami sampaikan semangat untuk membangun desain sekolahnya manusia ini berangkat dari sebuah keprihatinan bahwa belum semua anak kita terlayani dengan hak untuk mendapatkan pengajaran yang diharapkan. Masih banyak anak-anak kita yang gagal untuk bersekolah di sekolah yang baik gara-gara apa? Gara-gara dites terkait dengan masuk dan tidaknya, sekali lagi dengan tes-tes kognitif semata. Maka monggo kami di sini akan melayani Bapak Ibu ya. Yang penting kita mengetahui kondisi putra-putri Bapak Ibu bagaimana. Nanti kita tidak akan mengadakan tes yang tes itu sifatnya menjadi seleksi masuk tidaknya, tetapi tes itu sifatnya untuk mengetahui kondisi Bapak Ibu, kondisi putra-putri Bapak Ibu, sehingga menjadi sebuah bekal buat kami untuk nanti mendidik, mengajar, membimbing mereka dengan bekal informasi yang sudah kita dapatkan nanti. Demikian dari kami, jazakumullah khair. Semoga dari yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan terakhir, mohon doanya, Bapak Ibu, nggih, mohon doanya untuk kelancaran pembangunan SMP Hikmah International Boarding School. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khair kepada Ustadz Tiffin Al-Mufti selaku founder Hikmah International Boarding School yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik tentang konsep sekolahnya manusia, ya bagaimana bahwa manusia ini memiliki kebutuhan yang beragam, minat bakat, latar belakang yang beragam. Jangan sampai kita semua diseragamkan oleh satu pelajaran atau model pembelajaran saja, atau mungkin satu metode pembelajaran dan sebagainya. Karena banyak sekali hal-hal yang sebetulnya bisa dikembangkan oleh sekolah untuk bisa mengembangkan minat bakat anak. Dan semoga nanti di SMP Hikmah International Boarding School kami bisa menerapkan hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Baik, kami juga ucapkan jazakumullah khair. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara pagi hari ini, di hari Ahad ini. Alhamdulillah luar biasa bisa menyempatkan hadir. Dan juga mungkin rekan-rekan yang menonton di kanal YouTube kami, Hikmah Boarding School. Nah, insya Allah di bulan selanjutnya kita juga akan ada, jadi kita akan ada serangkaian, kita akan mengadakan rutin ya, webinar-webinar untuk memberikan penjelasan bahwa tadi sekolahnya tidak hanya gambarnya saja yang bagus, tapi juga isinya itu juga ada. Nah, tadi Ustaz Steven sudah mengawali dengan materi yang sangat menarik. Bulan depan kita juga akan tidak kalah menarik. Nanti yang akan mengisi dengan bulan depan kita akan mengadakan webinar dengan judul menyiapkan remaja yang bermental tangguh. Nah, nanti yang akan mengisi adalah mantan muridnya Ustadz Tifin waktu dulu di Harapan Bunda yang sekarang sudah beranjak dewasa dan menjadi pengajar atau dosen dan psikolog di psikologi UGM Universitas Gadjah Mada Jogja. Nanti yang namanya Mbak Zahra Frida Intani. Sekaligus beliau sebagai konseptor juga di Hikmah International Boarding School ini. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan bisa dilihat, bisa join grup, dan juga nanti kemudian akan diinformasikan eh, webinar selanjutnya yang akan diadakan Oktober tanggal 19. Dari saya mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di Nuhun, Bapak Ibu. pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nuhun. Matur nuwun, Ustaz Sifin.